Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita masih bersemangat untuk mengikuti dan melaksanakan kuliah virtual, materi kuliah komunikasi data dan jaringan. Kebetulan untuk hari ini kita akan sedikit melihat-lihat tentang spektrum dan bandwidth. Nanti kita akan mengkaji apa itu spektrum dan apa itu bandwidth. Nah, sebelum kita melangkah ke materi spektrum dan bandwidth, saya ingatkan kepada mahasiswa yang mengikuti virtual online kuliah virtual hari ini untuk presensi disiakat, karena kehadiran Anda akan ke-record dan tercatat hanya disiakat. Untuk live-nya ini tidak bisa menjadi bukti kehadiran, sehingga mau tidak mau setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah virtual sebagai tanda bukti kehadiran mengikuti kuliah virtual harus presensi disiakan. Baik, kita ke materi spektrum dan bandwidth. Jadi bisa Anda lihat untuk spektrum dan bandwidth. Jadi terminologi dari sebuah transmisi itu bisa Anda baca bahwa transmisi data itu sebetulnya itu terjadi itu karena ada komunikasi antara pemancar atau yang biasa disebut dengan transmitter dan penerima atau biasa disebut dengan receiver. Nah, komunikasi ini dilakukan melalui media transmisi, bisa berupa kabel, bisa berupa nirkabel maupun fiber optik. Nah, komunikasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya mengkomunikasikan data itu kan ingin melakukan sebuah tukar-menukar informasi, sehingga target utama dari komunikasi ini adalah tercapainya suatu tujuan tertentu. Nah, itu terminologi dari suatu transmisi. Nah, dalam melakukan komunikasi data ini, baik dari transmitter maupun receiver, nanti teknik penerimaan maupun penerimaan data itu bisa secara direct link. Kalau direct link itu adalah pengiriman data tanpa melalui perangkat perantara. Jadi pengiriman datanya itu langsung tanpa melalui perangkat perantara. Nah, biasanya untuk direct link ini sistem penggunaan dari topologi jaringannya menggunakan topologi mesh, sehingga antar komputer
itu terhubung secara langsung, topologi mesh atau topologi jaring. Nah, ada satu resiko ketika kita menggunakan topologi mesh, yaitu terlalu ribet dan kompleksnya jaringan, sehingga nanti seandainya terjadi kesalahan untuk melakukan troubleshooting dan maintenance, itu admin jaringan atau orang-orang jaringan akan mengalami sedikit kesulitan. Terus kemudian untuk yang kedua yaitu point to point. Nah, point to point ini adalah link langsung. Artinya apa? Pengiriman data itu langsung ke host tujuan dari satu node ke node yang lain. Nah, di sini kalau sistem point to point itu hanya melibatkan dua perangkat untuk berbagi linknya. Kalau direct link tanpa melalui perangkat perantara, tapi kalau point to point bisa melalui perangkat perantara. Nah, contoh perangkat perantara itu apa? Untuk dalam hal komunikasi data bisa diambil sampel, yaitu konsentrator atau hub, atau mungkin switch. Nah, ini contoh dari teknologi pengiriman data secara point to point. Atau yang ketiga yaitu multi point. Nah, ketika multi point ini digunakan link. Nah, di sini sudah melibatkan adanya atau keberadaan suatu router. Jadi sistem routing di sini sudah dikendalikan oleh router. Terus kemudian kalau kita melihat arah dari sebuah komunikasi, kita bisa membagi menjadi 3 model, yaitu metode satu arah. Di situ saya contohkan televisi. Jadi ketika kita melihat sebuah televisi, ya, maka komunikasi itu dilakukan oleh satu arah. Jadi dari stasiun pemancar televisi tersebut kita terima ke anten televisi kita, yang kemudian gambar serta suara bisa kita nikmati. Tapi kita tidak bisa memberikan umpan balik ke stasiun transmit televisi tersebut melalui media televisi. Kemudian yang kedua adalah half duplex, salah satu arah tetapi hanya satu arah pada saat itu saja. Jadi tidak bisa berombong-rombong, ngomong bareng-bareng, itu nggak bisa. Contohnya adalah HT atau radio polisi biasanya, ya. Jadi kalau kita ngomong, maka tidak bisa disaut oleh omongan penerima. Makanya kalau kita ngomong, ya kita pencet tombol untuk ngomong. Tapi ketika kita ingin mendengarkan, maka tombol ngomongnya kita close. Sehingga satu arah, tetapi hanya pada saat. Terus kemudian yang kedua adalah full duplex. Jadi baik transmit maupun receive itu bisa saling bertukar informasi secara simultan. Jadi bersamaan bisa saling berkomunikasi. Contohnya di sini adalah telepon. Ketika kita menggunakan telepon, maka baik saya maupun lawan bicara saya bisa saling mendengarkan, bisa saling berbicara dalam waktu yang bersamaan. Ini contoh yang full duplex.
Nah, kemudian untuk mengetahui lebih jauh tentang spektrum dan bandwidth, kita harus mengenal dulu sinyal-sinyal satuan-satuan yang ada dalam spektrum dan bandwidth. Tentunya untuk mengkaji komponen-komponen yang ada di spektrum dan bandwidth tidak sedetail ketika kita mengkaji materi-materi digital maupun materi-materi elektronika. Kita di sini hanya mengenalkan secara singkat bahwa spektrum dan bandwidth itu ada kaitannya dengan digital, bahwa spektrum dan bandwidth ada kaitannya dengan frekuensi, seperti itu. Nah, yang pertama adalah konsep domain waktu, dimana ketika kita berada pada domain waktu, kita akan mengenal adanya dua sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Nah, model sinyal analog itu bersistem berpola halus dari waktu ke waktu. Saya katakan seandainya ada deretan angka dari 0 sampai 10, maka sinyal analog ini akan meluncur, akan berjalan secara halus sehingga ditemukan angka 0,00001, 0,0002, 0,00 sekian sampai dengan pada angka yang dituju. Nah, hal ini berbeda sedikit dengan sinyal digital, di mana pada sinyal digital ini mempertahankan tegangan konstan, kemudian akan mengubah tegangan konstan tadi ke tegangan konstan yang lain. Nah, pada sinyal digital ini hanya mengenal adanya dua model. Kalau saya modelkan dengan biner, itu hanya angka 0 dan angka 1. Atau mungkin dapat dianalogikan, diilustrasikan dengan ada setrum yang mungkin di dalam sebuah elektronika arus ringan atau arus kecil itu 3 volt dan 5 volt. Ketika 3 volt 1, itu sinyal digital. Nah, kemudian itu model konsep domain waktu untuk yang model sinyal analog dan sinyal digital. Kemudian kalau kita melihat dari perulangan sebuah sinyal, itu kita mengenal adanya sinyal periodik dan aperiodik. Kalau sinyal periodik itu akan selalu berulang dari waktu ke waktu, balik terus ya, iterasi. Tapi kalau aperiodik, sinyal itu tidak akan berulang. Jadi begitu sekali memberikan, sekali jadi, ya sudah, itu sekali jadi. Ini gambar ilustrasi dari sinyal analog dan sinyal digital, di mana itu yang atas itu merupakan gambar sinyal analog, yang bawah merupakan gambaran dari sinyal digital. Ini sistem periodiknya, jadi sistem periodik yang sinyalnya itu selalu berulang, jadi selalu berulang dan diawali dari perulangan sinyal tersebut. Nah, kemudian akan terus menerus sinyal itu memberikan informasi secara berulang atau periodik. Kalau non periodik berarti sekali memberikan sinyal ya sudah, sekali itu saja, dia tidak akan mengulangi pemberian sinyal lagi. Ya, untuk pembahasan yang frekuensi, gelombang, dan sinyal, karena mata kuliah untuk materi gelombang
frekuensi dan sinyal itu ada di perkuliahan yang lain. Di sini ini hanya saya kaitkan saja karena memang untuk spektrum dan bandwidth ada kaitannya, begitu saja. Amplitudo, frekuensi, kalau frekuensi itu kecepatan perubahan sinyal, kalau amplitudo itu kekuatan sinyal, ya. Kalau fase itu adalah posisi relatif pada waktu tertentu. Terus kemudian kalau panjang gelombang, lambda, ya, panjang gelombang atau istilah bahasa akademisnya adalah lambda, jarak yang ditempuh satu siklus, itu panjang gelombang. Nanti bisa Anda baca kalau memang tertarik, ya. Kalau saya ini menyampaikan hanya sekilas saja untuk yang materi ini. Ini untuk konsep domain frekuensinya. Sinyal terdiri dari banyak frekuensi. Jadi sinyal yang ditransmitkan ke receive itu terdiri dari banyak frekuensi. Nah, komponen dari domain frekuensi itu adalah gelombang sinus. Sehingga dalam domain frekuensi itu dia dapat memplot fungsi dari domain frekuensi tersebut. Ini contoh gambar ilustrasi dari domain frekuensinya, ya. Asal dari frekuensinya itu dari mana. Nah, sekarang kita ke spektrum dan bandwidthnya, ya. Spektrum dan bandwidth. Spektrum itu apa? Spektrum itu adalah rentang frekuensi yang terkandung pada sinyal. Itu spektrum, ya. Jadi spektrum rentang frekuensinya. Rentang itu ya jarak itu ya, jarak frekuensinya yang hanya bandwidth absolut dan bandwidth efektif. Kalau bandwidth absolut itu adalah lebar spektrum, kalau bandwidth efektif adalah lebar spektrum sebenarnya yang bisa terbaca, itu bandwidth efektifnya. Jadi bandwidth absolut bisa berbeda dengan bandwidth efektif. Tapi bandwidth absolut, ya, dan bandwidth efektif merupakan satu kesatuan untuk memperkirakan dan mengukur sebuah lebar data. Terus kemudian komponen DC itu adalah komponen frekuensinya 0. Nah, sehingga ya, dapat diilustrasikan, ya, saya gambarkan, ya, kalau spektrum itu ya rentang, misalkan bandwidth itu lebar jalan, ya, lebar jalan, bandwidthnya itu lebarnya jalan, tentunya antara jalan gang, jalan raya dan jalan protokol itu lebarnya berbeda, apalagi jalan tol. Terus yang lewat pun itu juga berbeda. Nah, spektrum itu asumsinya adalah rentang waktu antara kendaraan yang lewat. Jadi rentang waktunya itu berapa? Itu spektrum. Sedangkan bandwidthnya itu lebar jalannya. Sehingga semakin lebar jalan, maka kecepatan untuk melalui jalan tersebut otomatis lebih tinggi, sehingga data yang disampaikan pun akan lebih cepat. Ini untuk menggambarkan terminologi antara spektrum dan bandwidth, ya, dimana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nanti kita lihat ada noise, ya kan, ada macam-macam itu nanti. Ini untuk yang model penggunaan spektrum dan bandwidth melalui sinyal analog, ya, diilustrasikan dengan telepon. Jadi ketika kita berbicara, kita menggunakan pesawat telepon, maka spektrum dan bandwidth, terlebih lagi gelombang yang kita gunakan adalah sinyal analog. Nah, kemudian ketika kita menggunakan komputer, maka
sinyal yang kita gunakan adalah sinyal digital. Jadi sinyal digital itu hanya mengenal adanya angka 0 dan angka 1. Kalau dia tidak 0 berarti dia 1. Ini untuk ilustrasi dari sinyal analog dan sinyal digital. Jadi kalau ada pertanyaan kapan waktu sinyal analog itu digunakan dan kapan waktu sinyal digital itu digunakan. Nah, ilustrasinya ketika kita bermain-main dengan internet, kita hubungkan ke modem, maka sinyal analog itu akan bekerja ketika kita menggunakan komputer dan data itu terkirim ke dalam modem. Nah, ketika modem itu terkirim ke receiver melalui media transmisi telepon, ya kan, kita menggunakan sinyal analog. Begitu sinyal analog itu diterima oleh diterima oleh receiver, dan receiver itu akan dilanjutkan ke target tujuan, ke host komputer masing-masing, maka dia akan menggunakan kembali sinyal digital. Jadi seperti itu. Penggunaan sinyal digital saat komputer ke modem, penggunaan sinyal analog dari modem ke modem, sedangkan penggunaan kembali digital itu adalah dari modem ke komputer. Ini ilustrasinya semacam itu. Nah, keuntungan dan kerugian dari sinyal digital itu ya, keuntungannya dia murah. Jadi murah. Terus lebih tahan terhadap noise. Noise itu keadaan bising ya. Nanti sumber-sumber noise dan noise itu sendiri kita bahas di slide berikutnya. Tapi kelemahannya apa? Atenuasinya besar. Dia murah, tahan noise, tapi atenuasinya besar. Nah, terjadi sebuah penurunan transmisi ya, dari sinyal-sinyal tadi itu pasti ya. Jadi setiap kita mengirim data, kita mengirimkan sesuatu melalui transmitter ke receiver, itu mesti terjadi penurunan transmisi. Makanya nanti dalam sebuah jaringan komputer itu diperlukan sebuah repeater. Jadi penguat sinyal. Makanya kalau sekarang Anda browsing di toko-toko online itu kan ada jual penguat sinyal itu ya. Itu fungsi utamanya adalah untuk menguatkan penurunan transmisi yang terjadi. Nah, penurunan sinyal ini kalau pada gelombang analog itu penurunan kualitas sinyal. Tapi kalau di dalam gelombang digital itu adalah bitnya yang error. Di dalam penurunan sinyal kalau dia menggunakan gelombang sinyal analog itu adalah penurunan kualitas sinyalnya, kualitasnya menurun ya. Tapi kalau menggunakan sinyal digital itu bit-bitnya mengalami error. Nih. Nah, sekarang kita lihat atenuasi. Atenuasi itu apa? Di mana kekuatan sinyal baik itu sinyal digital maupun sinyal analog itu jatuh oleh jarak. Maksudnya jatuh oleh jarak itu apa? Ketika jaraknya itu melebihi dari apa yang distandarkan, maka sinyal itu akan mengalami perubahan. Perubahan itu bukan perubahan ke arah yang baik, tapi perubahan ke arah yang jelek. Kalau sinyal analog itu ya tadi penurunan sinyalnya itu kualitasnya menurun. Kalau digital ya bit-bitnya mulai error. Nah, walaupun demikian atenuasi ini tergantung pada medianya. Jadi antara media nirkabel
berbeda dengan media kabel. Contohnya ketika kita menggunakan WiFi ya, 2,4 GB, maka rekomendasinya adalah sekitar 100 sampai 400 meter. Tapi kalau kita menggunakan media kabel pair katakanlah, itu lebih dari 400 meter. Maka ketika kita menggunakan sinyal WiFi, ketika jaraknya melebihi standar dan sinyalnya mengalami penurunan, kita disarankan untuk menggunakan penguat sinyal. Nah, untuk mengetahui atenuasi ini, kita ukur dari kekuatan sinyal yang harus diterima. Pertama, ya, receiver itu dalam menerima sinyal itu harus kuat. Makanya untuk mengidentifikasi kuat itu harus jernih, bersih, ya, terbebas dari noise. Nah, kalau tinggi noise itu nanti mempengaruhi dari kekuatan atau pengolahan sinyal tersebut, sehingga akan ditemukan beberapa error. Sehingga fungsi dari penguat sinyal tadi adalah untuk menguatkan kembali sinyal yang mengalami penurunan. Nah, ketika terjadi distorsi delay, ya, jadi distorsi delay itu hanya terjadi pada media transmisi saja. Pada media transmisi itu terjadi distorsi delay. Nah, distorsi delay sini itu untuk kecepatan propagasinya itu bervariasi ya, di dalam frekuensinya, sehingga ketika terjadi delay distorsi, beberapa komponen frekuensi itu berbeda kedatangannya, ya, berbeda diterimanya, sehingga akan mengakibatkan terhambat atau terlambatnya data itu diterima karena terjadi distorsi delay tadi yang diakibatkan oleh media transmisinya. Nah, distorsi delay ini sangat berbahaya ketika dia terjadi pada sinyal digital. Kalau terjadi pada sinyal analog mungkin tidak begitu berpengaruh. Berpengaruhnya pun mungkin efeknya bisa ditoleransi. Tapi begitu terjadi pada sinyal digital, dia sudah membuat sebuah bit-bit itu error, sehingga seharusnya bit yang diterima itu komplit dan sesuai dengan pengiriman. Fakta yang terjadi karena terjadi distorsi delay, bitnya yang diterima adalah error, sehingga tidak bisa disatukan dan tidak bisa diterima secara utuh oleh komputer tujuan. Seperti itu. Itu untuk distorsi delaynya. Sekarang untuk noise-nya ya, yang mengganggu kejernihan tadi, untuk bisa diterima secara jernih tadi ya, itu noise, terjadi kebisingan. Nah, terjadi kebisingan di sini intinya apa? Intinya itu ada tambahan sesuatu yang tidak dikirimkan oleh si pengirim. Nah, tambahan-tambahan ini terjadi pada saat pengiriman data, pas data itu berada di pemancar atau transmitter, dan terjadi pada receiver atau penerima, stasiun penerima dan stasiun pemancar, sehingga di sini terjadi perubahan-perubahan data bit tadi ya. Itu noise.
Terus kemudian karena terjadinya agitasi panas elektron, ya, karena kekuatan elektronika sebuah media transmisi itu terbatas dan dia overload sehingga terjadi panas, makanya terjadi agitasi panas elektron. Kalau kita ngecas HP, katakanlah ngecas HP itu kadang-kadang kabel untuk mengirim, untuk ngecas HP tadi terjadi panas sekali. Lah itu namanya agitasi panas elektron. Nah, agitasi panas elektron ini mempengaruhi sebuah noise atau kebisingan. Terus kemudian panas tadi juga bisa disebabkan oleh terdistribusi dari sebuah keadaan yang merata. Jadi panas terjadi suhu yang sangat tinggi yang merata sehingga terjadi sebuah kenaikan suhu yang mengakibatkan panas yang berlebih. Ya, ini bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan noise. Terus kemudian intermodulasi, kemudian media. Terus crosstalk, ya, sinyal dari satu baris yang diambil oleh yang lain. Nah, ini sistem pembajakan biasanya ya, kalau terjadi pembajakan data itu ya, data kita kirim, kita send, terus kemudian di tengah jalan itu sinyal-sinyal tadi diambil oleh yang lain. Nah ini namanya crosstalk. Nah, untuk materi-materi ini nanti akan saya upload ya di media Facebook Communication Center Learning agar nanti bisa Anda baca-baca kembali. Di akhir pertemuan ini nanti ada tugas, tapi saya harap tugas ini nanti tidak membebani Anda ya. Sehingga dalam mengerjakan tugas itu Anda enjoy, karena tugasnya nanti juga hanya untuk menambah skill kemampuan Anda tentang spektrum dan bandwidth ini. Ini kapasitas kanalnya ya, bisa Anda lihat kapasitas kanal itu, kecepatan data maksimal pada kanal itu pot itu ya, sesuai dengan yang ada ya, biasanya potcom. Kalau Anda membuka BIOS terus kemudian Anda lihat itu di sana nanti ketemunya itu pot itu communication, maksudnya com itu pot communication ya, jadi dikenal oleh BIOS sebagai pot atau alat komunikasi, pot communication. Terus ini tugasnya bisa Anda lihat. Hari ini kuliah kita nyantai sedikit saja, nggak usah lama-lama, karena saya sendiri kondisinya juga sebetulnya kurang enak badan. Nah, 2 hari saya harus terbaring di tempat tidur. Kebetulan tekanan darah saya mengalami kenaikan ya, sampai 160, yang disarankan untuk bed rest ya. Tapi hari ini tetap saya paksakan untuk memberikan materi ya, karena memang tanggung jawab saya untuk memberi perkuliahan, walaupun kadang-kadang itu suara saya agak hilang dan materi yang saya berikan itu agak kacau itu ya. Memang seharusnya hari ini masih bed rest ya, jadi mohon maaf. Ini tugasnya jangan membebani Anda. Saya harap tugas ini Anda kerjakan dengan kesadaran untuk lebih menguasai, untuk lebih tahu, untuk lebih mengerti. Karena tugas ini tidak harus Anda kumpulkan, tugas ini tidak harus Anda serahkan ke saya, tapi tugas ini cukup Anda tulis di buku catatan masing-masing. Kenapa kok harus ditulis, kok tidak di print? Karena kalau prinsip saya,
Dengan Anda menulis, berarti Anda paling tidak 2 kali membaca. Sekali saat Anda mau menulis, merekam di otak Anda, dan sekali saat Anda menulis, tentunya Anda sambil membaca. Sehingga bacaan Anda lebih banyak daripada Anda harus di print. Kalau di print kadang-kadang tidak dibaca judulnya, lantas langsung copy paste kirim, di print langsung kirim gitu ya. Seperti itu. Jadi saya harap Anda mengerjakan ini tanpa terbebani, tanpa tekanan, karena memang tidak harus dikumpulkan ya, cukup Anda tulis di catatan buku masing-masing. Demikian yang saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini, karena memang kondisi saya yang kurang begitu fit dan bagus keadaannya. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih